Halo semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi konflik dalam organisasi pada mata kuliah perilaku organisasi internasional. Namun sebelum masuk pada materi, saya akan perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Joan Jaina Rifka Mametu, kemudian ada Mega Dewi Astuti, ada Gratia Tambun, dan yang terakhir ada Putri Regina Papeo. Selanjutnya kita masuk pada materi. Konflik merupakan perbedaan pendapat antara anggota satu dengan yang lainnya akibat kurangnya komunikasi dalam suatu organisasi. Konflik menurut Robbins adalah suatu proses interaksi yang terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara dua pendapat atau sudut pandang yang berpengaruh terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Konflik merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi dalam aktivitas organisasi. Adanya individu yang beraneka ragam karakteristik, sikap dan kepentingan mendorong terjadinya konflik. Baik konflik dalam diri individu itu sendiri, konflik antar kelompok, konflik antar individu dengan kelompok, dan konflik antar kelompok dan kelompok. Konflik tidak terjadi begitu saja tanpa adanya alasan. Penyebab terjadinya konflik dalam organisasi yaitu seperti perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda pula, perbedaan kepentingan individu atau kelompok, perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat, dan perbedaan pola interaksi yang satu dengan lainnya. Dengan perbedaan-perbedaan tersebut, maka konflik dapat terjadi. Baiklah, saya Gratia Tambun akan menjelaskan jenis dan tingkat konflik. Terdapat 5 jenis konflik dalam organisasi. Yang pertama, konflik dalam diri individu. Konflik ini sering terjadi dan dihadapi oleh individu dalam memenuhi suatu pekerjaan mereka, seperti tuntutan pekerjaan yang menjadi prioritas dan kebimbangan diri dalam menentukan pilihan tugas, ataupun terjadi karena proses internal dalam dirinya yang saling bertentangan. Konflik ini juga terjadi apabila pekerjaan yang dilakukan seseorang tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, konflik antar individu. Konflik ini sering muncul di antara para anggota dalam organisasi seperti adanya perbedaan pendapat dan adanya perbedaan dalam menghadapi isu tertentu. Konflik ini berasal dari adanya konflik antar peranan seperti atasan dan bawahan. Yang ketiga, konflik antar individu dan kelompok. Konflik ini berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka, seperti seorang individu yang diasingkan karena melanggar norma kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok. Konflik ini sering terjadi saat setiap kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. Konflik antar kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu konflik afektif dan substantif. Konflik afektif adalah konflik yang terjadi karena adanya tanggapan emosional kelompok pada suatu situasi tertentu. Sedangkan konflik substantif terjadi karena latar belakang keahlian setiap kelompok berbeda. Yang kelima, kelompok antar organisasi. Kelompok ini terjadi karena adanya hubungan organisasi dengan pihak luar dan adanya persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian suatu negara. Konflik ini mengarah ke timbulnya pengembangan produk baru, teknologi atau jasa. Selanjutnya, budaya konflik. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Budaya organisasi adalah karakteristik dan pedoman yang dianut oleh para anggota organisasi atau kelompok usaha tertentu. Selain itu, budaya organisasi juga berguna sebagai alat untuk menentukan arah organisasi dan mengarahkan apa yang boleh dilakukan dan yang tidak. Konflik, menurut Handoko 2011, menjelaskan bahwa konflik organisasi atau organizational konflik adalah ketidaksesuaian antara dua atau lebih anggota-anggota atau kelompok organisasi yang timbul karena adanya kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang terbatas atau kegiatan-kegiatan kerja, dan atau karena kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, atau persepsi. Pada kenyataannya, konflik merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari
dalam kehidupan setiap individu ataupun kelompok karena konflik dianggap sebagai warisan kehidupan sosial. Hal ini dilatar belakangi oleh terciptanya manusia sebagai makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi dengan beragam sifat dan karakter yang dimiliki oleh manusia dapat menimbulkan perbedaan tujuan serta persepsi yang memicu munculnya konflik. Demikian pula dengan kehidupan organisasi, di mana dalam mencapai tujuan para pegawai harus selalu melakukan interaksi. Strategi manajemen konflik langsung dan tidak langsung. Selain cara menyelesaikan konflik yang ada juga harus memerhatikan awal mula terjadinya konflik tersebut. Kita harus mempelajari agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengenali konflik yang terjadi. Yang pertama, pengenalan. Sebelum masuk lebih dalam ke konflik yang sedang terjadi, terlebih dahulu Anda harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Dengan melakukan ini, Anda akan memperoleh informasi awal terjadinya konflik. Yang kedua, diagnosa. Jika sudah mendapat informasi yang ingin diperoleh seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, dan awal mula terjadi konflik, langkah selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga, menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Sebaiknya solusi yang digunakan tidak berat sebelah dan juga harus ada pihak penengah. Keempat, pelaksanaan setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semuanya harus melaksanakan atau menerima solusi yang telah disepakati. Kesepakatan yang diambil sebaiknya tidak merugikan salah satu pihak dan diharapkan tidak menimbulkan konflik lagi ke depannya. Yang kelima, evaluasi. Setelah konflik selesai, lakukanlah evaluasi bersama-sama, musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya. Evaluasi dilakukan bertujuan untuk tidak mengulangi kesalahan atau konflik yang pernah terjadi. Selanjutnya, tujuan dan hasil negosiasi. Tujuan utama dari negosiasi itu adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang dinilai saling menguntungkan, menyelesaikan masalah dan mendapatkan solusi atas setiap masalah yang dialami pihak yang bernegosiasi, serta untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang bernegosiasi. Sebagai contoh, aktivitas negosiasi bisnis yang terjalin antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang berguna untuk meningkatkan pertumbuhan pasar agar bisa meningkatkan nilai penjualan. Contoh lainnya adalah proses negosiasi yang terjadi saat konsumen dan produsen melakukan tawar-menawar harga terhadap suatu produk agar bisa mencapai harga yang disepakati, sehingga pihak penjual dan pembeli bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan nilai produk yang dijual. Pengaturan organisasi untuk bernegosiasi dan strategi bernegosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berjalan bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan tanpa merugikan salah satu pihak. Dalam hal bernegosiasi ada beberapa strategi agar kita bisa mendapatkan apa yang diinginkan atau bisa saja keduanya tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Yang pertama, strategi menang-menang. Pada strategi menang-menang, kedua belah pihak berhadapan karena dalam perundingan diupayakan menciptakan suasana yang memberikan kesan tidak ada pihak yang kalah dengan mengetengahkan pemberian atau keuntungan yang terbaik secara jujur dan adil. Yang kedua, strategi mengalah merupakan strategi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak yang lain. Tidak dianjurkan karena sering menimbulkan konflik berkepanjangan. Yang ketiga, strategi kalah-kalah merupakan strategi yang merugikan kedua belah pihak, di mana keduanya merupakan pihak yang kalah karena perundingan cenderung tidak menggunakan akal pikiran yang sehat, hanya melampiaskan kemarahan dan emosi sehingga tidak akan dapat menyelesaikan. Akhir ada peran pihak ketiga dalam negosiasi. Negosiasi secara kooperatif, negosiasi dengan pihak pasar dari pihak ketiga mediator, arbitrator, dan konsiliator. Seorang mediator adalah pihak ketiga yang netral
yang memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan dengan menggunakan alternatif pertimbangan, bujukan, saran, dan sebagainya pada media atau digunakan secara luas dalam negosiasi tenaga kerja manajemen dan dalam di pengadilan sipil. Persepsi dari mediator juga penting agar menjadi efektif. Mediator harus dipandang sebagai pihak yang memaksa. Selanjutnya ada seorang arbitrator, adalah seorang pihak ketiga dengan otoritas untuk mendikte perjanjian. Arbitrase dapat secara sukarela atau diminta oleh para pihak, atau yang diwajibkan atau dipaksa terhadap para pihak oleh undang-undang atau kontrak. Kelebihan terbesar dari arbitrase adalah selalu menghasilkan penyelesaian. Seorang konsiliator adalah seorang pihak ketiga yang terpercaya yang menyediakan komunikasi secara informal di antara negosiator dengan lawan. Dalam membandingkan antara konsiliasi dengan mediasi adalah dalam hal efektivitas yang telah terbukti sulit karena keduanya sangat banyak tumpang tindihnya. Dalam praktiknya, pada konsiliator umumnya bertindak sebagai lebih dari sekadar mengarahkan komunikasi semata. Mereka juga terlibat dalam mencari fakta, menginterpretasikan pesan, dan membujuk para pihak yang bertikai atau mengembangkan kesepakatan.